Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SIUP. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu SIUP itu apa, SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, jadi itu adalah salah satu dokumen yang harus kalian penuhi atau harus kalian buat jika kalian ingin menjalankan suatu usaha, oke? Nah, jadi untuk SIUP sendiri itu ada beberapa jenis. Ada SIUP besar, SIUP menengah, dan SIUP kecil. Nah, jadi untuk yang besar itu biasanya perusahaan harus memiliki modal sebesar 500 juta ke atas. Itu maka digolongkan menjadi kategori SIUP besar. Nah, kalau untuk SIUP yang menengah, maka perusahaan itu harus memiliki modal 200 sampai 500 juta. Nah, itu untuk SIUP yang menengah. Untuk SIUP kecil itu biasanya di bawah 200 juta. Nah, jadi teman-teman, bagi yang ingin buka usaha atau yang sudah terlanjur menjalankan usaha nggak punya SIUP, langsung buat SIUP. Loh, apa sih pentingnya SIUP, bro? Apa sih? Nah, jadi pentingnya SIUP itu, kalian punya usaha, kalian harus punya izin. Nah, dengan kalian punya izin, maka usaha kalian itu dianggap resmi atau legal, bro. Kalau kalian nggak punya surat izinnya, otomatis usaha kalian dianggap usaha yang ilegal. Itu rawan sekali kena razia. Nah, kalau kena razia kan lo juga yang rugi, bos. Nah, yang nggak punya SIUP, langsung saja saya akan jelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan SIUP. Guys, nah jadi sekarang kita akan bahas mengenai cara pembuatan SIUP. Nah, jadi bagi kalian yang ingin buat surat izin usaha perdagangan, dokumen yang diperlukan, nah jadi ini nih, di dokumennya nih. Nah, kalian itu harus menyiapkan fotokopi KTP Anda. Nah, jadi KTP. Terus, fotokopi kartu keluarga. 3 lembar ya. Nah, selanjutnya, kalian itu juga harus memfotokopi NPWP. Apa sih NPWP? Itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi NPWP ini bisa kalian dapatkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di kantor pajak. Gratis kok, santuy saja. Nah, terus surat kuasa di atas kertas bermaterai 6.000. Nah, jadi misalkan nih kalian mau bikin surat izin, cuman nggak bisa, terus kalian daftarkan sama teman atau sama rekan kerja yang kalian percaya. Nah, jadi orang yang kalian berikan kuasa itu harus membuat surat kuasa atau harus lampirkan dengan surat kuasa. Nah, jadi contohnya itu macam ini nih. Nah, surat kuasanya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini saya ini nama kalian, jabatan, terus nah dengan ini memberikan kuasa kepada orang yang kalian berikan kuasa sebagai perwakilan untuk membuat SIUP tersebut. Ini dia. Nah, contohnya nih, dan materai 6.000. Oke? Jelas sampai sini? Nah, itu jika kalian pakai perwakilan atau diwakilkan oleh orang lain untuk membuat SIUP. Namun, jika kalian maunya bikin sendiri, nggak perlu bikin yang gitu-gituan. Oke? Nah, terus KTP orang yang diberi kuasa ini tadi. KTP orang yang kita beri kuasa tadi. Terus, surat perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan. Biar tanah atau bangunan itu disewa. Nah, jadi bagi kalian guys yang punya usaha terus tanahnya itu masih nyewa, atau bangunannya masih nyewa, atau tanah dan bangunannya masih nyewa, nah itu kan biasanya ada surat perjanjian antara kalian dengan si pemilik tanah atau bangunan tersebut. Nah, jadi surat perjanjiannya itu dilampirkan di bawah. Oke? Setelah itu, surat pernyataan di atas kertas bermaterai dari pemilik tanah. Nah, ini pakai surat pernyataan guys, bahwasanya dia menyewakan tanah atau bangunan itu kepada kalian. Ya, pakai surat ya seperti surat kuasa inilah yang bertangan di bawah ini nama pemilik tanahnya, terus ya, memberikan atau menyewakan tanah atau bangunan pada ini. Nah, semacam seperti surat kuasa lah. Ya, formatnya kurang lebih seperti inilah untuk surat pernyataan. Terus fotokopi pemilik tanah tadi. Nah, KTP-nya kita perlu fotokopi KTP si pemilik tanah atau bangunan tadi. By the way, itu jika kalian nyewa tanahnya ya. Kalian nyewa bangunan atau tanah, tapi jika kalian itu punya tanah sendiri atau enggak nyewa, enggak perlu lah bikin gitu-gituan. Nah, terus ada pas foto ini berukuran 3x4 lembar dan surat pernyataan. Nah, jadi surat pernyataan ini sama kayak ini juga kurang lebih formatnya. Surat pernyataan bersedia mengurus CMB dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi jika kalian tuh bikin usaha khususnya perdagangan kan pasti kan memerlukan bangunan. Nah, jadi harus ada juga nih surat izinnya, surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, jadi itu guys dokumen-dokumen yang harus disiapkan jika bikin SIUP. Nah, jadi langkah-langkahnya
Yang pertama, tentunya datang kantor dinas perdagangan. Sana kita minta formulir. Nah, jadi formulir pendaftaran SIOP itu kita isi sesuai dengan perintah yang tertera di formulir. Nah, terus tanda tangani. Nah, jadi contohnya itu macam inilah. Nih, formulirnya nih. Nih, set permohonan izin usaha perdagangan. Nah, ini contohnya macam inilah. Nah, oke. Jadi isi aja sesuai dengan perintah tersebut. Isi tanda tangani, terus bayar tarif pembuatan SIOP. Nah, untuk pembayaran tarif ini, setiap daerah itu beda-beda ya, guys. Pembayarannya, misalnya kalian punya teman nih di daerah A, terus ada yang daerah B, bincang-bincang, ternyata kok tarifnya beda gitu loh. Oh, jadi nggak usah heran, emang gitu, peraturan daerah kan memang beda-beda. Jadi ya, tarifnya juga beda-beda. Terus pengambilan SIOP. Nah, jadi jika sudah membayar, tinggal diambil. Untuk pengambilan ini biasanya itu seminggu, guys, nunggunya seminggu. Nggak bisa langsung hari itu kalian isi bayar, terus hari itu juga jadi, nggak bisa. Nunggu dulu seminggu, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh SIOP yang sudah jadi. Nah, nih. Nah, ya gitu ya, guys ya.